enggak, karena banyak yang udah mau ganti 2 juga. Nah, teman-teman, jadi maksudnya kalau kita sebagai agent, kalau udah belajar ini semua, percaya ya, berarti kita benar-benar baru tahu menganalisa produk mana yang sesuai dengan kebutuhan si klien tadi. Jadi balik lagi waktu kita ketemu klien, kita mikir ini klien kira-kira gue mau jual apa ya. Nah, saya sama agent selalu begitu. PR saya sama agent cuma nanya, ini calon prospek kamu ini siapa? Kamu kenal berapa lama? Habis itu kamu dia udah married belum? Punya anak enggak? Oke, menurut kamu kalau begini mau jual apa? Kamu tahu nggak dia liburan kemana Desember lalu? Kalau dia bilang, oh dia baru balik dari Europe dari mana? Nah, tujuan kita adalah apa? Pengen tahu kurang lebih gambaran keuangan dia seperti apa. Dia tinggal di perumahan mana? Nah, kan kita nggak tahu kalau contoh agent saya di Semarang, saya nggak tahu daerah mana. Itu perumahan gimana? Perumahan orang elit atau perumahan yang biasa-biasa? Ini perumahan orang kaya kok. Oh ya oke. Nah kira-kira menurut kamu nanti kita mau jual apa? Kalau kita tanya begitu sama agent, dia nggak bakal ngerti kalau dia nggak ikut training produk itu. That's why 6 produk tadi harus kita ikut training, kita kuasain. Nah jadi kalau dia bilang, kok kira-kira aku mau jual nanti PCB deh. Ya udah bagus, PCB juga bagus. Nah sekarang kamu kalau mau jual PCB, cara ngomongnya sama dia gimana? Nah, mulai pembicaraannya gimana? Ya udah belajar. Kalau nggak bisa kita rekamin, kirim, lalu belajar. Habis itu ngomong coba. Dan rata-rata bisa kok berhasil teman-teman ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekian dunia dalam beri. Dia hafal loh, ada yang hafal loh. Critical point-nya belum. Nah, oke. Kalau mau cerita critical point, sebenarnya saya nggak bahas di sini karena apa, teman-teman? Critical point itu adalah cerita tentang training produk. Harus tahu produk. Ya, kalau cerita asuransi kesehatan nggak boleh nggak cerita yang namanya masa tunggu. Nggak boleh nggak cerita yang namanya repricing, wajib. Saya selalu jual asuransi kesehatan dan selalu ngomong yang namanya repricing. Jadi saya nggak takut kalau mau repricing berkali-kali juga gue nggak takut. Karena dari awal gue udah ceritaan sama nasabah. Kalau cerita jual asuransi kesehatan, ingat jangan ngomong manisnya. Dari awal selalu bilang asuransi kesehatan dimanapun seumur hidup harus bayar nggak ada yang namanya bayar 10 tahun 5 tahun bohong tuh ya. Ya, yang nomor 1 asuransi kesehatan masa tunggunya 30 hari untuk semua penyakit, 90 hari untuk kanker, dan 18 jenis penyakit masa tunggunya 12 bulan. Dan khusus untuk penyakit kanker, apabila ketahuan sebelum 90 hari, maka selanjutnya tidak bisa dipakai untuk kankernya. Kemudian yang kedua, untuk asuransi kesehatan baik unit ataupun tradisional, kedua-duanya akan mengalami yang namanya repricing. Repricing itu adalah penyesuaian harga. Cara menyampaikannya supaya nasabah make sense, masuk akal. Cara nyampainya simple. Sekarang kalau kita beli Panadol Gopek, kira-kira 5 tahun lagi masih tetap Gopek nggak? Enggak kan? Repricing itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama terjadi karena inflasi kesehatan, yang kedua terjadi karena pengalaman klaim secara portfolio yang sekarang. Produk yang baru nanti akan pengalaman klaim secara individual. Nah, Nah, pengalaman klaim secara portfolio maksudnya apa? Kita harus jelasin tidak ada satupun perusahaan asuransi yang mau rugi. Artinya kalau uang keluar lebih banyak dari uang yang masuk, artinya dia bayarin itu lebih banyak, pasti akan reprice. Jadi ada orang bilang, gua kan nggak ngeklaim, kenapa gua udah 3 tahun gua nggak pernah klaim, kenapa harus repricing, dia bilang. Nah, padahal kalau repricing inflasi kesehatan cuma 10-15%, kenapa gua naiknya 30% misalnya? Ingat selain individual, selain inflasi kesehatan juga pengalaman klaim secara portfolio. That's why nanti di Pruwell itu dengan pengalaman klaim risk based pricing RBP itu akan lebih fair. Kenapa? Portfolionya Prudential Indonesia kurang lebih 70% nasabahnya nggak pernah klaim, 30% yang klaim. Yang 70% kalau nggak pernah klaim itu kan happy kan, kalau dikasih hadiah artinya lu pada saat perpanjangan malah dapat reward, dapat diskon premi. Tapi kalau lu klaim ya udah lu reprice, tergantung lu klaimnya di priority hospital atau tidak. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus ceritain. Kemudian yang kedua, cara untuk menjelasin repricing sederhana ya teman-teman. Nah, harus ngomong kalau jual PSS harus ngomong apa? Premi harus bayar seumur hidup dan naik setiap tahun. Contoh, sekarang 2024 usia 30 454.000. Let's say contoh aja ya, usia 31 misalnya berapa? 500.000. Usia 32 misalnya 560.000. Usia 33 600.000. Nah, ini repricing enggak? Ini bukan reprice namanya. Ini adalah premi yang berubah sesuai dengan pertambahan usia.
Ini contoh 2024 misalnya. Nanti di 2025, let's say ada orang yang sama usia 30 mau masuk program yang sama, udah nggak bisa 454, mungkin di sini udah 500.000. Umur 31 mungkin udah 550, umur 32 di sini mungkin udah 600.000, umur 33 mungkin udah 650.000. Inilah yang disebut dengan repricing. Jadi teman-teman, sering kalau jualan PSS orang selalu nanya, jadi Fit tahun depan premi saya berapa? Jangan salah jawab. Teman-teman bisa kasih tunjuk, kalau dengan harga sekarang tahun depan harganya sekian, tapi ini nggak mengikat ya. Kalau nggak terjadi repricing, kalau ada repricing ya bisa berubah. Dan jangan pernah takut ngomong repricing. Repricing itu terjadi di semua perusahaan asuransi. Kalau yang namanya on bill pasti repricing. Logik kan, masuk akal kan? Hari ini saya demam berdarah, masuk di rumah sakit A, biayanya 20 juta. 3 tahun lagi saya masuk di rumah sakit A dengan demam berdarah kelas kamar yang sama. Kira-kira masih bisa 20 juta? Nggak bisa naik kan, mungkin 30 juta. Sekarang saya bayar sesuai tagihan. 3 tahun lagi juga saya bayar sesuai tagihan. Kalau saya bayar sesuai, padahal saya sebagai perusahaan asuransi ngasih harga, bukan harga 3 tahun yang akan datang, harga sekarang. Tapi sekarang saya bayar sesuai tagihan, ini sesuai tagihan. Berdasarkan angka morbidita yang saya hitung untuk tentukan harga, saya tentukan harganya harga sekarang, bukan 3 tahun yang akan datang. Kalau saya nggak reprice, saya sebagai perusahaan asuransi bisa rugi. Karena nggak ada perusahaan asuransi yang mau rugi. Benar nggak? That's why terjadilah yang namanya repricing. Repricing itu terjadi karena 2 hal. Satu, inflasi kesehatan, yang kedua pengalaman klaim. Kalau kedepannya pengalaman klaim secara individual. Nah teman-teman, waktu kita ngomong tentang repricing, jangan takut harus transparan sama nasabah. Jangan takut nggak jadi beli. Percaya, justru kalau kita transparan, Anda enak makan, enak tidur. Kalau gagal berubah, kok naik lagi? Ya memang naik. Dulu mau cari kemana dunia belahan manapun, kalau ada agent bilang di tempat gua nggak ada repricing, tinggal senyum aja, habis itu kasih tunjuk. Berarti itu ketahuan agent begonya ya. Benar, kalau yang namanya inner limit, yes mungkin di dalam pasalnya nggak ada repricing. Tapi kalau yang on bill, pasti ada pasal repricing. Percaya saya. Ya, kalau ada perusahaan yang bilang nggak bakal naik karena udah cepet-cepet kita beli, teman-teman, rame-rame beli teman-teman ya, nggak bakal lah ya logiknya ya. Oke teman-teman, di Singapura aja malah lebih mahal dan repricingnya juga sama. Nasabah saya juga malah tutup, dia beli dari saya benar, ini bisa dipakai benar, gue bilang ya udah. Habis itu dia beli sama gue beli, habis itu setelah setahun dia tutup, dia punya asuransi dari Singapura. Kita punya jauh lebih murah loh dibanding dia beli sendiri di Singapura yang saya alami. Oke. Itu critical point untuk itu. Habis itu untuk penyakit kritis harus ngomongin yaitu apa, masa tunggunya 90 hari dari sejak polis terbit ataupun pemulihan terakhir, mana yang lebih terakhir ya kan. Kalau dia lapse habis itu pulihkan lagi harus tunggu 90 hari. Tapi untuk meninggal dunianya nggak perlu nunggu 90 hari karena manfaatnya ada 2 kan, ada kondisi kritis dan ada meninggal dunia. Oke. Kemudian kalau mau jual anugerah, apa yang harus Anda jelasin? Critical point-nya adalah uang dikembalikan 100%, potensi dikembalikan 100%, dijamin nggak? Nggak boleh kata-kata dijamin. Di syariah nggak boleh ada kata-kata dijamin ya, itu kan produk syariah. Jadi itu potensi dikembalikan 100%. Tapi pertanyaannya, Anda trust nggak dengan Prudential? Itu bisa balik nggak? Kalau nggak sampai 100% gimana? Nah teman-teman, kalau Anda ngerti, Anda baca di petition-nya ya, Prudential itu sangat transparan. Dia udah jelasin. Jadi dari porsi uang yang kita setor, premi yang kita setor itu, ada kantong untuk iuran baru, ada kantong untuk nilai tunai, ada kantong untuk yang namanya satu iuran baru, satu nilai tunai, ada 3. Satu lagi apa ya? Iuran baru, habis itu kantong nilai tunai, satu lagi ujrah, jadi 3. Itu kantongnya. Jadi yang masuk ke nilai tunai itulah yang masuk digunakan untuk membentuk dana mapan, dana yang dikembalikan. Jadi contoh nasabah bayarnya 5 tahun, 100 juta setahun, total yang dibayar 500 juta. Diharapkan nanti tahun ke-25 500 jutanya dibalik, benar nggak? 500 juta itu datang dari mana hitungannya? 500 juta itu 100 juta premi yang disetor itu tahun pertama. Nanti Anda lihat di petition ya, kita apa? Ada bagian yang masuk ke ujrah, ada masuk ke nilai tunai, ada yang masuk ke iuran baru. Nah, iuran baru itu digunakan untuk bayar orang-orang yang mati, yang klaim dan segala macam.
Habis itu kalau ujrah yaitu bayar komisi dan segala macamnya kita. Kemudian satu lagi nilai tunai, yang unsur nilai tunai ini digabung semua di total. Nah, total saya udah pernah hitung secara financial planning, modal kurang lebih itu 200%. Berarti kalau kita masukin 100 juta berarti 200 juta. 200 juta itu mau dikembangkan Prudential jadi 500 juta. Kalau gua hitung dengan financial planning, dia hanya cari kurang lebih yang tingkat pengembaliannya 5-6%. Make sense, karena saya tanya, itu dimasukin kemana? Guaranteed 100% data equity, tapi ke sukuk syariah. Sukuk syariah itu keren nggak? Keren, sekarang aja 6% lebih, teman-teman. Berarti itu PD nggak dicapai, PD. Dan secara logikanya perusahaan bilang apa? Kalau seandainya nggak capai, maka porsi yang menjadi bagian dari perusahaan juga akan dikembalikan. Logiknya Prudential, perusahaan besar, dia juga mau untung kan? Malah kalau dia untung lebih besar dari itu, yang dikembalikan hanya sebatas itu, dia pasti akan kelola dengan sebaik mungkin. Dan secara logiknya, gue datanya langsung sama orang syariah, itu 100% dimasukin, kebanyakan ke sukuk syariah, pokoknya nggak main di saham. Ya, jadi lebih aman. Sukuk aman? Ya, kalau nggak tahu sukuk, pokoknya ya udah aman lah. Ya, lebih aman, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ya kenapa harus disebutkan itu di Pro Anugrah, bukan jelasin secara sabar ya, untuk supaya kita jangan salah ngomong, jangan bilang pasti nanti uangnya dibalikin 100%. Kata-kata pasti itu nggak boleh ada di Pro Anugrah. Jadi potensi dikembalikan 100% itu di tahun 25 atau usia 60 itu kalau usia masuk 1 sampai 55. Kalau usia masuknya 56 sampai dengan 60, 80% pada usia 80. Kemudian kalau usia 61 sampai 70, 20%. Cuma 20% di usia 80. Nah, ini kita harus ngerti. Jangan salah ngomong, takutnya agent baru karena dia belajar dikembalikan 100%. Ternyata usia masuknya 61 ya. Iya benar. Oke. I think waktunya kita tanya jawab ya. Udah habis, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi loh. Dari tadi sampai sekarang loh.